ya contohnya ya. Oh, yang kopi mix oh, nah, itu kadar gulanya 2 kali lipat daripada kita bikin kopi sendiri. Gula darah saya itu udah turun katanya. Apakah saya harus tetap minum obat atau berhenti? Kadang-kadang kan pasien merasa udah sembuh aja sedikit dia berhenti. Halo sahabat sehat, ketemu lagi di Ciloteh Sehat. Sehat itu berarti loh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah karena podcast kita kali ini tampil perdana di tahun 2023 ini. Setelah 2002 kemarin, kita baru muncul lagi di 2023. Nah, tamu kita kali ini adalah tamu istimewa dari Rumah Sakit RSUD Pariaman, Dr. Heni Indriani SPD. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, selamat sehat. Ya. Oke, sahabat sehat, kita sekarang bahas tentang penyakit yang banyak terjadi di masyarakat. Dan penyakit ini adalah penyakit yang prioritas yang mungkin kita banyak ditemui di masyarakat, yaitu penyakit apa? Penyakit diabetes mellitus. Nah, di sini kami ingin menginfokan kepada masyarakat sehat semua, terutama wilayah Puskesmas Kuraitaji, bahwa penyakit diabetes mellitus dan hipertensi di Puskesmas Kuraitaji itu sudah kita laksanakan dengan kegiatan prolanis, Bu. Dan kegiatan ini sudah berjalan cukup lama. Jadi kita sudah ada keterpaduan dengan keterkaitan dengan beberapa program yang ada di Puskesmas seperti program PTM. Kita laksanakan secara terpadu. Jadi di sini kita ada konseling dokternya, ada konseling gizinya, juga gigi, kemudian dengan promkes juga, Bu. Jadi alhamdulillah sudah berjalan. Dan kali ini kita juga akan menginser informasi kepada masyarakat tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, sekarang kita mulai aja bincang-bincangnya ya, sahabat sehat. Baik Bu, mungkin untuk pertama, tadi kan sudah kami jelaskan Bu, bahwa ternyata pasien DM dan hipertensi ini lumayan banyak di Puskesmas Kuraitaji. Nah, sebenarnya penyakit diabetes mellitus yang udah banyak ini sebenarnya apa sih penyakitnya Bu? Kemudian kenapa penyakit ini banyak terjadi di masyarakat? Selamat pagi sahabat Ciloteh Sehat ya. Iya, Puskesmas Kuraitaji. Pagi ini saya akan sedikit menyampaikan bincang tentang diabetes mellitus atau sakit gula pada masyarakat yang kita kenal juga dengan kencing manis. Ya, penyakit diabetes ini adalah penyakit yang banyak di masyarakat. Biasanya penyakit yang bersifat kronik, penyakit metabolik dan tidak menular. Dan kejadiannya itu sangat banyak, meningkat dari tahun ke tahun. Ya, itu adalah penyakit yang menjadi beban di masyarakat, beban di pemerintah. Karena untuk biaya pengobatannya cukup tinggi dan kualitas hidup masyarakat juga akan terpengaruh akibat dari penyakit gula ini, karena penyakit ini bersifat kronik, yaitu jangka panjang. Penyakit ini tidak sembuh tetapi bisa terkontrol. Berarti penyakitnya bisa terkontrol ya? Iya, terkontrol. Jadi bukan berarti ya orang tuh menanya kenapa orang sakit gula tidak bisa sembuh. Dia memang tidak sembuh tetapi bisa terkontrol. Kemudian kenapa penyakit gula semakin lama semakin banyak? Iya. Itu terkait dengan faktor resiko. Sakit gula itu faktor resikonya ada faktor resiko yang bisa kita modifikasi, artinya bisa kita rubah-rubah tergantung kepada kita masing-masing. Kemudian ada yang tidak. Kalau yang bisa dirubah ini seperti sekarang ini adalah kebiasaan pola hidup. Pola hidup yang makan junk food itu adalah makanan yang tidak sehat. Ya. Serba praktis itu adalah makanan yang sangat tidak sehat. Kemudian aktivitas fisik yang berkurang, kita akan lebih banyak bekerja sehingga tidak ada olahraga. Itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya diabetes. Kan kota-kota besar sekarang kerja dari pagi sampai sore, kapan kita olahraga lagi? Tidak ada. Kemudian banyak duduk, itu adalah faktor risiko. Kemudian obesitas, ada peningkatan berat badan yang berlebih, itu juga adalah
faktor risiko untuk terjadinya diabetes. Jadi orang-orang yang berat badannya berlebih, obesitas itu, itu adalah orang yang sangat tinggi risiko untuk terjadinya diabetes. Kemudian faktor-faktor di luar itu adalah kebiasaan makan tadi sudah ya. Iya. Kemudian yang tidak bisa kita modifikasi adalah seperti keturunan. Kalau orang tua kita sudah mempunyai resiko, itu tidak bisa kita modifikasi karena memang itu sudah bawaan. Kemudian faktor umur, orang yang umur di atas 45 itu udah ada resiko untuk terjadinya diabetes. Kemudian faktor ras dan jenis kelamin, itu adalah faktor-faktor yang tidak bisa kita modifikasi. Itu faktor risiko ya Bu. Terus kita lihat ya, sekarang itu banyak anak-anak muda apalagi ya Bu, kadang-kadang dia suka kayak tadi junk food tadi Bu. Itu seberapa besar kemungkinan dia dapat penyakit diabetes mellitus ini? Misalnya kadang-kadang kalau minum harus pakai Coca-Cola misalnya, salah ya nyebut minuman yang berwarna gitu. Kemudian kadang teh pagi misalnya, itu seberapa pengaruhnya terhadap akhirnya jadi diabetes mellitus Bu? Ya kalau karena pemakaian makanan seperti yang banyak mengandung gula ya, kalau minuman kaleng itu kadar gulanya 2 kali lipat daripada kita bikin misalnya TS. Iya, TS. Nah kita beli dengan yang kemasan, itu kadar gula yang kemasan itu lebih tinggi, 2 kali lipat daripada kita bikin TS sendiri. Nah itu ya sahabat sehat ya. Nah itu tuh yang kita makanan yang seperti coffee mix ya contohnya ya. Yang coffee mix itu kadar gulanya 2 kali lipat daripada kita bikin kopi sendiri. Jadi yang alami itu lebih baik daripada yang siap jadi. Nah jadi semakin sering kita mengkonsumsi itu akibatnya lama-lama di badan kita terjadi penumpukan gula. Penumpukan gula akibatnya insulin di badan kita lama-lama tidak bisa menghancurkan gula tersebut, sehingga terjadilah yang kegagalan daripada kerja insulin. Apabila insulin sudah gagal, maka terjadilah peningkatan gula darah. Jadi memang sekarang itu yang banyak ya. Iya, kalau di remaja. Nah satu lagi Bu, tadi kan kebiasaan remaja. Nah kebiasaan di masyarakat satu lagi, yang katanya ada istilah nasi salah gaul. Maksudnya kayak gini Bu, dia makan nasi campurnya sama kerupuk, atau dia makan nasi campur dengan mie gitu Bu. Kemudian nasi salah gaul ya. Jadi nasinya bukan protein lagi, kemudian karbohidrat lagi. Nah, terus jadi dengan istilah itu bagaimana menurut Ibu harusnya bagaimana kita menyikapi, karena kebiasaan masyarakat itu kan perlu kita edukasi juga supaya berubah. Jadi sebenarnya nasi dengan tambah kerupuk itu masih wajar atau bagaimana, apalagi tambah mie tadi, apalagi tambah teh nanti. Nah gitu. Atau satu lagi Bu, ada yang bilang nasi kalau panas itu kadar gulanya lebih tinggi. Apakah itu betul atau tidak gitu? Nah, jadi yang nasi salah gaul tadi ya. Iya, nasi salah gaul. Itu sebenarnya kalau makan nasi, makan lontong seperti itu lah ya, tambah mie. Itu kan sama-sama karbohidrat. Berarti karbohidrat yang kita makan sudah lebih baik mungkin ditambah itu proteinnya yang harusnya kita di Minang atau di Indonesia ya, kita lebih mengutamakan kenyang. Kan dengan makan karbohidrat yang berlebih kan kita kenyang. Kita tidak memikirkan protein, karena padahal untuk tubuh itu membutuhkan selain karbohidrat, kita juga butuh protein untuk mengganti sel-sel yang rusak, karbohidrat untuk tenaga, untuk kalori. Jadi nggak boleh itu yang namanya makan nasi tambah mie, harusnya nasi tambah ikan, nasi tambah ayam. Jadi kita tidak boleh, atau kalau yang penting jangan karbohidratnya berlebih. Berarti setiap makan kita itu harus kita perhatikan komposisi makanannya, jangan sampai karbohidratnya terlalu lebih ya. Kita boleh aja mungkin makan kalau pengen gitu ya, cuma jangan jumlahnya banyak. Pengen nasi
sih, pengen mie gitu ya, tapi jumlahnya tidak banyak. Nah, tadi di antara faktor resiko tadi Bu, ada tadi kurang gerak ya Bu, kurang aktivitas. Nah, kurang aktivitas ini yang dikatakan kurang itu bagaimana Bu? Soalnya kalau di masyarakat kadang-kadang kita mengatakan kurang aktivitas, mereka bilangnya kayak gini, kan nyapu udah katanya, cuci piring udah, apakah itu tergolong aktivitas yang disebutkan itu sudah, atau itu belum dianggap aktivitas yang bisa, yang sebenarnya gitu? Sebenarnya untuk meningkatkan aktivitas itu kan kita dikatakan olahraga itu adalah yang rutin, yang aerobik ya, seperti itu, di mana terjadi peningkatan dari denyut nadi 20%. Nah itu baru kita mengatakan tubuh kita bekerja dengan maksimal pembakaran kalori. Tetapi dengan kita memasak itu ya kerja, tetapi kita tidak kalorinya ya tidak ada peningkatan denyut nadi. Mana memasak kita tidak akan maksimal peningkatan denyut nadinya. Memang termasuk menggerakkan badan, tetapi tidak maksimal. Yang berarti yang disebut olahraga ini adalah olahraga yang aerobik, dan meningkatkan denyut nadi. Dan itu tuh minimalnya berapa Bu dalam seminggu atau 30 menit sehari. 30 menit sehari. 3 kali seminggu itu sudah cukup. 3 kali seminggu. Nah, itu catatan juga ya buat sahabat sehat, bahwa aktivitas fisik itu adalah 30 menit sekali kita melakukan, itu minimal, dan minimalnya adalah 3 kali dalam seminggu. Terus Bu, ini kan faktor risiko. Kemudian setelah seandainya ini faktor risiko terjadi DM. Nah, kalau pasien ini sudah dinyatakan udah penyakit diabetes mellitus Bu, apa yang harus dia lakukan sehingga memang tadi kan kita tahu bahwa penyakit ini tidak sembuh tapi bisa terkontrol? Dan apa yang harus dilakukan oleh pasien ini kalau dia sudah dinyatakan diabetes mellitus? Yang pertama, pasien itu harus mulai dari awalnya dalam mengatur dietnya, pola makannya. Jadi pertama pasien itu harus mengatur pola makan, karbohidratnya harus karbohidrat yang kompleks, tidak karbohidrat yang langsung ya. Karbohidrat kompleks ini seperti nasi, ubi, di mana setelah kita makan 2 jam dia baru menjadi gula yang maksimal. Tetapi kalau yang instan, yang gula langsung, itu dalam 5 menit sudah dipecah menjadi gula. Dengan gula yang kompleks ini sehingga dia akan tahan di perut, tidak bikin kenyang, sehingga keinginan makan berkurang. Dan kadar gula kita juga meningkatnya lebih lama, tidak langsung. Kalau kita minum teh es 15 menit langsung gula darahnya naik. Jadi para pasien seperti pasien hipoglikemi, kita kasih gula 1 gelas, langsung gulanya di atas 100. Ya, makanya gulanya, makanannya adalah karbohidrat yang kompleks. Tapi pertama pola diet terkontrol. Yang kedua gimana? Yang kedua adalah pengaturan gula darah, kontrol gula darah yang teratur. Pasien harus kontrol gula darah yang teratur. Dan kemudian makan obat yang teratur, ya. Obat yang teratur, kemudian yang itu yang terakhir adalah exercise yang tadi, aktivitas fisik. Jadi udah 2 ya Bapak Ibu faktor risiko dari diabetes mellitus, kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian apa efek sampingnya jika penyakit ini tidak terkelola dengan baik Bu? Misalnya dia sudah diabetes mellitus, padahal dia udah tahu nih ini yang harus dilakukan, ternyata dia malas kontrol atau tidak mau minum obat. Apa efek sampingnya kalau ini dibiarkan? Ya, kalau kadar gula yang dia tidak kontrol, akibatnya kadar gulanya akan tinggi. Kalau kadar gula yang tinggi itu akan menyebabkan komplikasi yang banyak. Jadi gula itu adalah racun di badan kita ya, kadar gula yang tinggi. Jadi gula itu dibutuhkan, tetapi kalau kadarnya tinggi jadi racun. Jadi dia dapat merusak mulai dari mata, terjadilah yang namanya mata kabur sampai buta. Kemudian pada otak bisa terjadi stroke karena penyumbatan pembuluh darah akibat daripada tingginya kolesterol. Kemudian ada terjadi kerusakan pada ginjal, yang lama-lama terjadi adalah gagal ginjal. Kemudian adalah pada saraf-saraf keti, di mana pasien sering mengeluh yang adanya kesemutan, nyeri-nyeri. Itu adalah komplikasi jangka panjang semuanya. Dan yang paling
menakutkan biasanya adalah pasien-pasien itu terjadinya gagal ginjal yang ujung-ujungnya adalah cuci darah. Kadar gula yang diharapkan normal untuk penderita DM ini berapa? Yang harusnya terkontrol dia itu berapa nilai? Gula darah puasa itu di bawah 100 ya, 80 sampai 100 itu sudah dikatakan normal. Yang diharapkan ya di bawah 100 ya. Di bawah 100 ya. Di bawah. Nah, ini satu lagi pertanyaan, Bu. Ada kadang-kadang pasien bertanya, gula darah saya itu udah turun katanya. Apakah saya harus tetap minum obat atau berhenti? Kadang-kadang kan pasien merasa udah sembuh aja sedikit dia berhenti. Ya, padahal belum gitu. Kita tahu tanya dulu gulanya itu ibu ini kadar gula ini makan obat nggak tadi? Dia terkontrol dengan obat kah atau terkontrol dengan diet? Kalau memang dia terkontrol dengan obat, nah nanti obatnya kita berangsur-angsur turunkan dulu. Misalnya dari 2 macam kita coba 1, kita cek lagi. Kemudian kalau memang bisa dengan 1 obat, kita coba dia dengan 1 obat, dengan stop obat. Kemudian kalau memang tidak bisa dengan tanpa obat, dia harus tetap obat. Kita harus yakin dia benar-benar bisa mengatur dietnya. Berarti nggak ada istilah Ibu, oh udah merasa baik dia udah berhenti, bukan kayak paracetamol ya Bu. Kalau hilang sakit kepala ya udah berhenti, atau hilang demam berhenti, enggak ya Ibu. Gulanya harus jadi gulanya sangat tergantung dengan dietnya. Jadi orang sakit gula itu sudah benar-benar bisa nggak dia jaga dietnya? Karena seluruh yang dia makan karbohidrat jadi gula. Iya, berarti tubuhnya itu berproses, jadi nggak bisa dihentikan secara mendadak ya Bu ya. Nah, itu juga pengetahuan buat ibu-ibu semua, ibu dan bapak di rumah, bahwa pasien DM dan pasien diabetes mellitus itu harus terkontrol. Kalaupun dihentikan harus di bawah pengawasan dokter. Harus ada persetujuan dari dokter dulu bahwa obatnya ini sudah boleh dihentikan atau bagaimana. Jadi jangan coba menghentikan obat sebelum diberitahu sama dokter. Nah, terakhir Bu, apa sih pesannya buat masyarakat agar penyakit diabetes mellitus ini tidak berkembang atau tidak terjadi, Bu? Pesannya mungkin kepada masyarakat, mulailah pola hidup yang baik, yang sehat, di mana dia makan makanan yang bergizi yang sehat, tidak makan junk food, olahraga secara teratur, kemudian tetap kontrol gula darah. Bagi keluarga yang mempunyai riwayat gula di keluarganya, itu untuk kontrol teratur dan mengatur polanya. Kalau sudah mengalami sakit gula, segera berobat sehingga tidak terjadi komplikasi yang menakutkan tadi. Harapannya yang sakit terkontrol, yang belum sakit jangan jadi sakit ya. Terima kasih banyak Dokter Eni. Kemudian yang terakhir mungkin buat kita di Puskesmas Kuretaji, apa saran Bu setelah melihat Puskesmas kita ini dengan fasilitas ini, dan apa tanggapan Ibu? Karena ini kabarnya baru pertama kali Bu. Iya. Pak, saya sangat takjub. Saya sangat bangga lah ya di Puskesmas bisa melakukan seperti ini. Ya, ada kreatif untuk memberikan masukan kepada masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat, dan ini saya harapkan lebih maju ke depannya sehingga lebih masyarakat itu lebih terpacu untuk berobat, untuk menjaga kesehatannya, dan petugas puskesmasnya lebih semangat lagi. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya ke Puskesmas Kuretaji, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan sahabat sehat, jangan lupa lihat terus kami, tonton terus, berikan kritik dan sarannya untuk kemajuan Puskesmas Kuretaji. Cilok teh sehati, sehat itu berarti loh. Ya.